Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Wahyu dan Bapak Taji selaku perwakilan dari Takmir Masjid Nurul 19, dan yang kami hormati juga Mbak V, Mas Sandy, Mbak Ajeng, dan teman-teman semuanya. Kita sharing-sharing saja, guys. Sebetulnya tadi Mas Dika juga sudah banyak sekali menjelaskan tentang pengalamannya teman-teman semuanya ketika di remaja masjid. Tapi sebelum itu perkenalkan teman-teman semuanya, saya Rivaldi Alan Saputra, dulu partnernya Mas Dika ketika di remaja masjid. Dulu saya sempat jadi ketua, didampingi Mbak Ike tadi. Kemudian ya banyak cerita yang kita lalui bersama. Kemudian teman-teman sekarang yang mau pakai Corsa hijau itu juga berdasarkan desain dari Mas Dika dan sebagainya. Ceritanya panjang teman-teman semuanya. Tapi nanti kita nggak usah lama-lama. Sebetulnya ini nanti teman-teman semuanya itu bisa dibaca di, nanti tak kirimkan atau nanti minta Eca bisa. Tapi yang jelas kita sharing pengalaman aja teman-teman semuanya. Yang jelas organisasi remaja masjid itu sebetulnya itu privilege bagi teman-teman semuanya. Ketika sudah berada di sini, di tengah-tengah sini semuanya, itu adalah hak istimewa teman-teman, khususnya di Wirokerten. Karena teman-teman semuanya, tidak semua adik-adik kita, remaja masjid kita teman-teman aja gitu, karena umurnya sama kita. Berapa sih umurnya? 15, 16, 17? Berapa? Mehmet berapa? 30? Oh, lucu ya. Berapa? 17? Nggak nyampe? 12? Masya Allah. Ya betul, 12. Kita 12-an lah, kita sama. Jadi Isora Cak? Oh. Apa? Isora? Nah, pada sembari Mas Eca bulanan game teman-teman semuanya, kita nunggu Mas Eca game selesai. Nah, woi, piye iki limo coyon? Sengaja iki ben cepet rampung. Nah, pada dasarnya teman-teman semuanya judulnya adalah belajar keorganisasian remaja masjid. Karena gini teman-teman semuanya, di Kampung Gondong, remaja masjid itu sebagai gerbang utama teman-teman di organisasi. Dan ketika teman-teman sudah masuk di remaja masjid, ya sekali lagi itu adalah hak istimewa teman-teman. Jadi digunakan hak istimewa itu gue ngembangke apa sih yang dibangin teman-teman semuanya. Misalnya habis ini nanti ada yang gantiin Mas Eca jadi ketua, apa Mas Eca Risma selamanya untuk misalnya, kan kita nggak tahu ya. Nah, ya udah, ya itu adalah hak kita, itu adalah keistimewaan kita, dan itu yang harus kita jaga teman-teman semuanya. Yuk, penake sih, penake organisasi di remaja masjid itu tuh adalah anggotanya teman-teman semuanya itu sebaya semuanya. Jadi yo harusnya ya nggak ada canggung-canggungan, nggak ada isin-isinan. Terus aku orang ngerti nek gap-gapan, circle-circlean, orang aku yang ngerti. Tapi itu it's okay, itu justru menjadi warna organisasi teman-teman semuanya. Misalnya Eca karo Fahri terus Mehmet karo cewek terus misalnya ya Met, orang muring-muring aku ya. Nah, itu kan hak, sebetulnya hak teman-teman. Tapi ketika di organisasi remaja masjid, dulu saya dan Mas Dika itu nek wis nang organisasi remaja masjid, yo sing jenenge circle, jenenge gap, ya kuwi dilangi sik kabeh. Sing penting kita di bawah satu nama remaja masjid. Ya kuwi sing tinggal teman-teman ijo-ijo kuwi. Nah, ini adalah definisinya teman-teman semuanya, kumpulan orang, kerjasama tim, dan memang bedanya paguyuban dan organisasi. Paguyuban ini ketika teman-teman nongkrong, ngopi, di Rensim misalnya, yuk paguyuban, ngomong ke game, ngomong ke sing racet-racet kayak Mas Mehmet misalnya, wih paguyuban. Wih paguyuban, dan itu menarik teman-teman. Tapi ketika di organisasi, bedanya adalah ada aturan. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ketika teman-teman rapat di jam berapa, harus datang jam berapa, kasnya berapa, dendanya berapa, dan sebagainya. Itu aturan yang harus kita taati. Bukan kayak Mas Fahri ya, ada aturan tapi harus dilanggar, gitu salah. Tapi ada aturan harus ditaati ya. Nah itu yang membedakan
organisasi di level yang menarik teman-teman semuanya. Misalnya, dan organisasi itu adalah sifatnya saling mendukung, bukan saling menciderai ya. Apalagi ini adalah organisasi pertama kita. Misalnya contoh case yang paling mendukung, misalnya Mas Rizky lagi gawe kopian. Nah, setelah bentuk supportnya ya rapali di sana misalnya. Tapi saya kopian ini diris. Nah, itu kan hal yang menarik teman-teman. Itu yang harus kita bangun dan kita kembangkan bersama-sama. Itulah menariknya organisasi di Remaja Masjid Nurul Huda 19. Dan yang menariknya lagi teman-teman bisa survei. Tidak banyak di Kelurahan Wirokerten yang punya remaja masjid anggotanya adalah sebaya dari teman-teman semuanya. Banyak yang campuran, ya muda-mudi, ya risma, yo bahwa antara takmir dan remaja masjid kan itu ada yang mendampingi, yang komunikasi, sehingga itu akan memudahkan teman-teman ketika membuat program teman-teman semuanya. Ketika curhat dan sebagainya itu lebih mudah dan lebih enak. Jadi ya harapan kami semuanya, remaja masjid itu akan lebih maju daripada zaman-zaman kita dulu. Ya nanti mungkin kita bisa agendakan dengan Mas Eni, Mbak V, kunjungan ke Masjid Sesudah Pemuda misalnya. Kita belajar bareng ke sana, organisasinya, kok iso rame, kok ngono ki piye dan sebagainya. Itu kan juga mungkin saja bisa juga. Tapi kuncinya adalah ya rumah kita di sini yo kudu diruat teman-teman semua. Jangan ketika rapat yang datang itu aja, tapi nek pas hari hal teko lagi oke misalnya. Boleh juga, tapi itu nggak fair. Kasihan teman-teman yang ikut berproses dari awal sampai akhir. Dan saya yakin teman-teman semuanya tidak rugi nek wis mlebu risma, teman-teman yo apa istilahnya? Mengeluarkan energi untuk risma itu nggak ada yang rugi. Pasti ada hal yang bisa kita ambil di depan sana teman-teman semuanya. Memang organisasi itu menawarkan kita benefit relasi misalnya, tapi relasi itu nggak bisa kita ambil di hari ini juga. Mungkin 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Teman-teman sekarang ikut risma bisa kenal saya, bisa kenal Mas Dika, bisa kenal Mbak V, Mas Sandy, Pak Wahyu, Pak Taji. Suatu saat mungkin teman-teman bisa ditawari kerja misalnya. Yang penting teman-teman konsisten dulu. Nah itu adalah privilege yang mungkin suatu saat kita bisa ambil, tapi tidak di hari ini. Namanya proses memang harus dinikmati. Lanjut. Nah ini teman-teman sudah bisa lah musyawarah, gotong royong, ikhlas mungkin ya, ini sing rada angel ketika di organisasi dipaksa kon rapat ki ikhlasnya kan itu masih susah ya. Tapi it's okay ketika memang belajar organisasi ya semuanya harus belajar, harus dipaksa dulu. Dipaksa baru terbentuk. Gitu teman-teman semuanya. Tanggung jawab. Nah, ya nanti kaitannya dengan struktur divisi, ketua, sekretaris dan sebagainya itu yang harus kita olah teman-teman. Lanjut. Pengurus inti dari ketua, sekretaris, bendahara dan semuanya, kemudian divisi-divisi. Itulah yang menjadi moda organisasi teman-teman semuanya. Jadi, pengurus inti maupun divisi, ketika teman-teman suka satu hal, misalnya Mas Yaki senang bagian media fotografi, yaudah masuk di bagian divisi dokumentasi fotografi misalnya. Terus Mas Fikor misalnya senang ngaji dan sebagainya, ya masuk di dakwah. Mas Yudi masuk di dakwah. Jadi apa yang disenangi teman-teman ya harus diikuti, dikeluarkan energi semuanya untuk Remaja Masjid Nurul Huda 19. 1 tahun yang akan datang kita mau memperbaiki internal dulu, 2 tahun kita ke eksternal, nanti ketiga mungkin kita baru kerasa dampaknya. Dan itu kan butuh proses teman-teman, gak bisa instan. Lanjut. Nah ini tugasnya ketua harus apa dan sebagainya, nahkodanya. Lanjut. Nah wakil, kadang-kadang wakil kan bingung ya, wakil ini kan ngopo, nek apa-apa sama ketuane, saya nyatat pas sekretaris, saya nyatat pas bendara nih. Nah wakil itu juga sangat penting teman-teman semuanya. Biasanya pemilihan wakil itu pasti gatok karo ketuane. Ya kalau bisa sebisa mungkin ya. Ya jangan ngomong politik misalnya. Partner ketua, pengganti, penghubung, nah itu tugas wakil semuanya teman-teman semuanya. Itu yang harus ada di wakil. Lanjut Cak. Tugas sekretaris ya teman-teman isolah nulis dan sebagainya. Lanjut Cak.
ndak gelantek. Bendahara, iya nyekel uang, rekap dan sebagainya, wes bisa lah. Lanjut, lihat di sini Ajeng, jadi kurang sak menit ngono ya, dari Ajeng. Nah, divisi keagamaan, ya nanti kita bisa detailkan lagi di luar forum ini ya teman-teman semuanya. Misalnya program kerja nanti kita bisa susun bareng, caranya buat program kerja gimana, caranya buat program kerja yang berdampak gimana, mendatangkan masa gimana, nanti kita bisa kerja bareng. Nulis berita gimana dan sebagainya, nanti kita bisa belajar bareng. Ya misalnya contohnya kegiatan rutin, ibadah masjid, peringatan PHBI dan sebagainya, kita kerjasama kolaborasi kayak gitu. Bisa dan sangat-sangat bisa. Lanjut. Acara dan kegiatan misalnya, ya buat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan remaja masjid misalnya, apa yang pengen, intinya pada intinya teman-teman punya ide, kita buat susun bareng-bareng dan itulah jadi output kita teman-teman semua, jadi hasil kita gitu. Lanjut. Hubungan masyarakat misalnya, terus perlengkapan konsumsi misalnya. Nah, pembuatan divisi teman-teman itu fleksibel. Ini hanya contoh dan disesuaikan dengan kebutuhan misalnya. Nah, misalnya butuh olahraga ya dibuat aja divisi olahraga misalnya. Itu nggak apa-apa, nggak ada aturan yang saklek untuk membuat divisi. Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Itu yang penting teman-teman semuanya. Dan lanjut, Cak. Nah, ini teman-teman yang paling penting. Organisasi itu adalah amanah. Teman-teman semuanya, ketika besok teman-teman sudah diajak di Pulesari dan teman-teman berjanji mau menghabiskan energi di Risma, ya monggo. Risma kan sekarang berapa wajibnya berapa? 10 tahun ya? 10 tahun di Risma kan? Ora ya, Cak? Sabar sendiri. Iya, ya nanti monggo lah. Periodisasi remaja masjid itu berapa tahun? Nah itu ya setidaknya teman-teman jadi orang yang beda lah. Maksudnya jadi orang yang beda itu gampang, ketika di organisasi masuknya gampang, habis itu hilang. Itu hal yang semua orang bisa, tapi tidak semua orang bisa masuk di organisasi dan bertahan sampai akhir. Itu yang paling penting teman-teman semuanya. Mungkin itu aja teman-teman semuanya. Nanti monggo ketika mau ada yang ditanyakan, ya monggo. Nah enggak ya nanti alhamdulillah biar dijawab sama Mas Dika. Teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fahri. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada Mas Alan dan Mas Dika. Semoga saya dan seluruh anggota Risma Nurul Huda 19 bisa mengamalkannya di kemudian hari untuk menjadikan Risma Nurul Huda 19 menjadi lebih baik lagi. Acara ke-6 adalah pembagian kelompok yang akan dibacakan oleh Saudari Rahel. Waktu dan tempat saya persilahkan.